Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Sonia, NIM 1914040017 dari jurusan Tadris Matematika A, UIN Imam Bonjol, Padang. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Distrik, dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Selamat menyaksikan teman-teman. Lolita Sonia 1914040007. Relasi rekursif. Relasi rekursif, suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk bilangan bulat non-negatif. Contoh, misalkan AN barisan memenuhi relasi rekursif, AN sama dengan AN kurang 1 kurang AN kurang 2 untuk N besar dari 2, lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5, tentukan nilai A2 dan A3. Jawab, karena A2 sama dengan A1 kurang A0, maka A2 sama dengan 2, karena A3 sama dengan A2 kurang A1, maka A3 sama dengan min 3. Contoh 2. Untuk bilangan bulat non-negatif N, apakah barisan AN sama dengan 3N, AN sama dengan 2 pangkat N, dan AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2? Jawab. Yang pertama itu, misalkan AN sama dengan 3N, untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2, AN sama dengan 2, buka kurung 3, buka kurung N kurang 1, tutup kurung kurang 3, N kurang 2, AN sama dengan 3N, maka AN sama dengan 3N merupakan solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2. Contoh 2 bagian 2 yaitu, misalkan AN sama dengan 2 pangkat N untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2, AN sama dengan 2, buka kurung 2 pangkat EN kurang 1, tutup kurung 2 pangkat N kurang 2. AN sama dengan 2 pangkat N kurang 2 pangkat N kurang 2. Maka AN sama dengan 2N, 1 kurang 1/4 sama dengan 2 pangkat N, 3/4 tidak sama dengan 2N. Maka AN bukan merupakan solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN. Contoh 2, yaitu yang ketiga, misalkan AN sama dengan 5, untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2, AN sama dengan 2 kali 5 kurang 5, AN sama dengan 5. Maka AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2. Catatannya yaitu kondisi awal itu disebut A0 untuk menentukan suku-suku pada barisan berikut. Contoh ketiga, tentukan barisan yang merupakan solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 3AN kurang 1. Jika diketahui A0-nya yaitu sama dengan 2, jawab, AN sama dengan 3AN kurang 1, AN sama dengan 3, 3AN kurang 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali AN kurang 2. AN sama dengan 3, 3 AN kurang 3 sama dengan 3 pangkat 3 kali AN kurang 3, yaitu menghasilkan AN sama dengan 3N kali AN kurang N sama dengan 3 pangkat N kali A0, AN sama dengan 2 kali 3 pangkat N. Sehingga barisan AN sama dengan 2 kali 3 pangkat N merupakan solusi dari relasi rekursif
AN sama dengan 3 AN kurang 1 dengan nilai awal A0 sama. Relasi rekursif. Relasi rekursif, suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk bilangan bulat non-negatif. Contoh, misalkan AN barisan memenuhi relasi rekursif, AN sama dengan AN kurang 1 kurang AN kurang 2 untuk N besar dari 2, lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan jenis-jenis relasi rekursif itu, perhatikan tabel berikut ini. Relasi rekursifnya AN sama dengan 2, AN kurang 1 kurang AN kurang 2, linearnya itu benar, homogennya benar, koefisien konstannya benar, degree-nya 2. Relasi rekursif AN sama dengan AN kurang 1 kurang A pangkat 2N kurang 1, linearnya salah, homogennya benar, koefisien konstannya benar, degree-nya 2. Relasi rekursif HN sama dengan 2, HN kurang 1 tambah 1, linearnya benar, homogennya salah, koefisien konstannya benar, degree-nya 1. Relasi rekursif BN sama dengan X, BN kurang 1, linearnya benar, homogennya benar, koefisien konstannya salah, degree-nya 1. Menentukan relasi rekursif linear dengan koefisien konstan. Contoh 1, yaitu tentukan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan AN kurang 1 tambah 2AN kurang 2, dengan A0-nya yaitu 2 dan A1-nya sama dengan 7. Jawab, bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursif itu AN sama dengan AN kurang 1 tambah 2AN kurang 2. Pindahkan semua suku ke ruas kiri. AN kurang 1 kurang 2A. N kurang 2 sama dengan 0. Karena relasi di atas memiliki derajat 2, maka bentuk polinomial derajat 2 yang bersesuaian dengan masing-masing suku dari relasi tersebut. Perhatikan setiap koefisien dan tanda tiap suku. AN kurang 1 kurang 2 AN kurang 2 sama dengan 0, menghasilkan R kuadrat kurang R kurang 2 R pangkat 0 sama dengan 0, R kuadrat kurang R kurang 2 sama dengan 0, yaitu persamaan di atas disebut persamaan karakteristik dan memiliki dua akar berbeda, yaitu R1 adalah 2 dan R2 sama dengan min 1 yang disebut akar-akar karakteristik. Bentuk solusi umum dari relasi rekursif yang memiliki dua akar berbeda adalah AN sama dengan C1 kali R1 N tambah C2 kali N R1 N, sehingga solusi umum dari relasi rekursif di atas adalah AN sama dengan C1 kali 3 pangkat N tambah C2 kali N 3 pangkat N untuk suatu C1, C2 yaitu poset. Definisinya yaitu suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial, partial ordered relation, jika ia bersifat refleksif, antisimetrik, dan transitif. Misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga A, B ada di dalam R jika A membagi habis B. Jika A membagi habis B berarti B tidak membagi habis A kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetrik tolak setangkup karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri. R merupakan suatu relasi refleks memantul. Karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C, R membagi sebuah relasi transitif mengantarkan. Poset. Dengan sedemikian R adalah sebuah relasi pengurutan parsial secara intuitif. Di dalam suatu relasi pengurutan parsial, dua benda saling berhubungan jika salah satunya lebih kecil, lebih besar daripada atau lebih pendek, lebih tinggi daripada lainnya menurut sifat atau kriteria tertentu. Istilah pengurutan ordering
Berarti bahwa benda-benda di dalam himpunan itu diurutkan menurut sifat atau kriteria tersebut. Akan tetapi juga ada kemungkinan bahwa dua benda di dalam himpunan itu tidak berhubungan dalam relasi pengurutan parsial. Dalam hal demikian, kita tak dapat membandingkan keduanya dan tidak mengidentifikasi mana yang lebih kecil atau lebih rendah. Itulah alasannya digunakan istilah pengurutan partial parting order. Contoh, himpunan positif adalah himpunan bilangan positif. Relasi kecil dari kurang atau sama dengan adalah sebuah partial order pada positif. Hal ini berlaku pula untuk relasi besar sama dengan jawab bila A, B adalah di dalam R jika A kecil dari B, karena setiap bilangan bulat sama dengan dirinya sendiri menghasilkan refleksif memantul karena A kecil dari B dan B A kecuali A sama dengan B menghasilkan antisimetris. Jika A kecil dari B dan B kecil dari C, maka A kecil dari C menghasilkan transitif mengantarkan. Lattice. Sebuah lattice kisi L adalah sebuah poset di mana A, B dan sub A, B ada pada untuk seberang A, B elemen L. Diagram hasil dari poset berhingga S adalah graf berarah di mana simpulnya adalah elemen dari S dan busurnya menghubungkan simpul A dan B jika A, B. Secara alternatif, diagram hasil dapat digambarkan secara vertikal, di mana simpul A digambarkan di bawah simpul B jika A kecil b, dan kedua simpul tersebut terhubung langsung oleh ruas garis jika. Lattice. Dalam konteks lattice, infimum disebut mid dan supremum disebut join. Diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi mid dan join, maka L adalah sebuah lattice jika untuk A, B, C elemen L ketiga aksioma berikut terpenuhi. A mid B sama dengan B mid A dan A join B sama dengan B join A. Komutatif. Yang kedua yaitu A mid B mid C sama dengan A mid B mid C dan A join B join C sama dengan A join B join C. Asosiatif. Yang ketiga yaitu A mid B sama dengan A dan A mid A join A mid B sama dengan A absorb. Lattice yaitu pengertian dari A, B, dan AB. A kecil dari A mid B join B, B kecil dari A join B, maka A join B adalah sebuah batas atas upper band untuk A dan B. Kita dapat mengatakan demikian karena dari pertidaksamaan di atas terlihat bahwa A join B selalu lebih besar atau sama dengan A atau B, sehingga dapat diambil kesimpulan A join B adalah yang paling besar upper bound. Jika A kecil dari B, C dan B kecil dari C, kemudian A join B kecil dari C, maka A join B adalah sebuah batas atas terendah A lesser open bound untuk A dan B. A mid B kecil dari A dan AB B, maka AB adalah sebuah batas bawah untuk A dan B, A lower bound untuk A dan B. Jika C A dan CB kemudian CAB, maka AB adalah batas bawah terbesar A greater lower bound untuk. Selanjutnya aljabar boolean. Definisinya, misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operasi binar positif dan sebuah operasi uner, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tuple
kecil B positif, 0,1 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, B berlaku aksioma berikut. Identitas yaitu A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Komutatif yaitu A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Distributif yaitu yang pertama A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Yang kedua itu A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Komplement untuk setiap A, B terdapat elemen unik A aksen kali B sehingga A tambah aksen sama dengan 1, A kali aksen sama dengan 0. Selanjutnya yaitu gerbang logika. Yang mana gerbang Logigatus adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0 dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses. Jenis-jenis gerbang Logigatus yaitu yang pertama gerbang AND. Apabila sebuah atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan menjadi 0, sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Gerbang OR apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1, sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverse pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Yang keempat yaitu gerbang NAND. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Yang kelima itu gerbang NOR. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Yang keenam itu gerbang CORE. Apabila input berbeda, contohnya yaitu input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1, sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Gerbang XNOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0, sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 1. Konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matriks, lintasan terpendek, algoritma diskrit, pohon rentang. Yaitu yang pertama graf. Definisi 1. Sebuah grafik G adalah pasangan FE, yang mana V adalah himpunan tak kosong yang beranggota disebut vertex, dan E adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan-pasangan tak berurut dari vertex V dengan disebut edge G. Definisi 2. Suatu edge G yang menghubungkan pasangan vertex yang sama, yaitu V, V disebut loop. Dua buah edge G atau yang lebih yang mempunyai vertex ujungnya yang sama disebut paralel edge G. Multiple edge G pada gambar 1E4 adalah loop dan E1, E2 merupakan paralel edge G. Definisi 3. Suatu graf yang mengandung loop dan paralel edge G seperti contoh yang pada gambar 1 disebut graf semu pressure graph, dan graf yang mengandung paralel edge G tanpa loop disebut multiplet graph. Gambar 1 merupakan multiplet graph jika E4 dihilangkan. Definisi 4. Suatu graf yang tidak memuat
loop, dan paralel at G disebut simple graph. 2 yaitu derajat titik, yaitu derajat dari suatu titik pada graf. G adalah banyaknya titik lain yang berhubungan secara langsung ke. Yang ketiga itu penyajian dengan matriks. Matriks yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matriks adjacency, adjacent matrix, dan matriks incidency matrix. Definisi 3.9 matriks adjacency. Matriks adjacency AG sama dengan AJ dari sebuah graf G didefinisikan dengan AJK sama dengan 1 jika FJ, FK, EG, AJK sama dengan 0 sama, jika FJ, FK, EG. Definisi 3.10 matriks incidency IG sama dengan IJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan IJK sama dengan 1 jika di garis J berinsiden dengan titik K IJK sama dengan 0 jika garis J tidak berinsiden dengan lintasan terpendek. Sebuah lintasan PN adalah jalan W yang semua titiknya berlainan, sedangkan siklus CN adalah lintasan titik awal dan titik akhirnya sama. N menyatakan banyak titik, kemudian lintasan terpendek yaitu lintasan dari vertex simpul atau titik awal ke vertex simpul atau titik akhir yang memiliki bobot G garis terkecil. Makanya disebut lintasan terpendek karena jumlah semua bobot pada garis yang dilalui dari titik awal ke akhir itu. Algoritma Dijkstra sesuai penemuan Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek source path problem untuk sebuah graf berarah direct graph. Persamaan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah permasalahan klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi karena permasalahannya mudah dimengerti, hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Menurut Andrew Gordler, penelitian Microsoft Research Solution Valley mengatakan ada banyak alasan mengapa penelitian terus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi, seperti jaringan routing, game, decision circuit, dan pemetaan. Deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili G sama dengan gabungan F, E, yang berarti sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul vertex sama dengan V dan koleksi E. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Selanjutnya yaitu pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pohon G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Berikut adalah sifat-sifat pohon G. Pertama yaitu setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Kedua, G terhubung dan memiliki N-1 buah sisi. Ketiga, yaitu G tidak mengandung sirkuit dan memiliki N-1 sisi. Keempat, yaitu G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu. Terima kasih. Itulah penjelasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.